Ya, terima kasih untuk pihak gereja, terutama sekali pastor yang memberikan kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Ya, oke, baiklah, pada pagi hari ini mari kita sama-sama baca terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal 2. Minta tolong dipancarkan Yohanes pasal 2 ayat 1 sehingga 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sehingga 11. Saya akan baca supaya kita lebih jelas pada pagi hari ini ya. Yohanes pasal 1 pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Seterusnya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi tajuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya akan sampaikan adalah Yesus hadir dan mencukupkan. Sama seperti di dalam Yohanes pasal 2 yang kita baca tadi tentang perkawinan di Kana. Sering kali kita mendengar ayat firman ini kan? Hari ini kita akan kupas tentang Yohanes pasal 2 ayat 1 sehingga 11, perkawinan di Kana. Karena tajuk firman Tuhan adalah Yesus hadir dan mencukupkan. Dalam hidup kita yang sebenar pada hari-hari yang ini, kita semua pernah mengalami rasa tidak cukup, betul? Mungkin pagi tadi tidak cukup makan. Kan? Nah, itu dari kamu tidak cukup makan, mungkin lambat kali bersiap ke apa, tapi dalam hidup ini kita mungkin pernah ataupun sedang merasa tidak cukup keuangan, sudah gaji, tapi bayar itu, bayar ini, belum lagi bayar yang lain-lain, duit makin sedikit, makin dikira makin stres, sebab rasa tidak cukup. Tidak cukup saja, bukan saja tidak cukup makan, tidak cukup duit. Kemudian tidak cukup kekuatan, kita punya physical sudah penat, kita punya mental sudah penat. Kita manusia biasa kan, pasti akan ada rasa penat. Terutama sekali kita punya mental, akan pandai rasa penat, emosi. Kemudian kita simpan semua itu, kita pendam dalam hati kita. Kita bilang kita tidak mau bagi tahu siapa-siapa. Kita pendam dalam hati diam-diam sampai sesuatu yang buruk boleh terjadi. Sebab kita terlampau memendam. Sebab kita rasa kita tidak kuat. Seterusnya kita pernah rasa tidak cukup jawaban. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tidak ada jawaban. Ataupun sampai kita rasa hilang arah, hilang tujuan, dan tidak cukup harapan juga. Rasa apa yang kita hadapi ini terlampau berat betul daripada orang lain hadapi. Sampai tiada jalan keluar. Sampai kita rasa masalah hidup kita ini mau give up sudah. Ada ramai begini yang menghadapi, terutama sekali mereka-mereka yang di luar yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka seringkali merasakan ini. Dan tidak dinafikan, kita yang kenal Yesus pun, kita pun akan merasakan begini. Tetapi karena ada Tuhan, kita kuat. Amin. Dan rasa cukup ini hanya kita yang rasa di dalam hati kita. Tetapi di sebalik dalaman kita ini, kita masih, bila kita berjumpa dengan orang, kita masih boleh, "Hello, apa kabar?"
Senyum lebar kan? Tapi dalam hati kita banyak rasa tidak cukup yang kita simpan. Yang kita diam-diam, hanya Tuhan sahaja yang tahu. Seperti majelis perkawinan di Kana. Meriah, majelis perkawinan adakah yang suram? Mestilah meriah kan, happy, banyak makan, banyak jumpa orang-orang yang lama kita tidak jumpa, sahabat, keluarga semua. Tapi di sebalik kegembiraan majelis perkawinan itu, di belakang ada terjadi masalah, yaitu anggur habis. Itu yang kita rasakan pada dalam kehidupan sebenar kita. Kita banyak rasa tidak cukup dalam diri kita. Tapi kita masih boleh gembira, kasih tunjuk orang, kita masih boleh senyum. Tapi satu perkara yang penting di dalam pembacaan tadi, Yesus hadir di perkawinan itu dan dia mencukupkan. Sesuai dengan tajuk firman Tuhan pada hari ini, Yesus hadir dan mencukupkan. Bagaimana kita mau mengalami kecukupan itu? Sebab iya, Yesus hadir dan mencukupkan. Tapi macam mana? Bagaimanakah caranya? Pada pagi hari ini saya akan sampaikan 3 poin yang penting. Bagaimana kita merasakan kecukupan daripada Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Poin yang pertama ialah undang Yesus di dalam kehidupan kita. Pembacaan tadi Yohanes pasal 2 ayat 2. Kita pergi dulu Yohanes pasal 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Tengok, Yesus diundang pergi kawin dan dia hadir. Kalau kita undang Yesus bukan di gereja sejak kita undang Yesus, kita undang Yesus di mana-mana, tempat kerja, masalah, di sekolah, di rumah. Yesus tetap hadir. Dia tidak perlu tunggu tempat yang rohani macam gereja, tempat yang kudus, tempat yang suci, yang banyak urapan orang cakap kalau di gereja, berbanding di rumah, berbanding di kereta. Tapi Yesus tetap hadir di perkawinan. Ini telah terjadi. Sebab dalam firman Tuhan ini sudah digenapi dan telah terjadi, dan sampai pada hari ini bila kita undang Yesus dalam hidup kita, tetap Tuhan akan hadir. Amin. Bagaimana kita mau mengundang Yesus? Adakah Tuhan sinilah kau, ataupun kita mau memuja, oh Tuhan Yesus di mana kau? Wah, ada gerakan. Begitu? Tidak. Melalui doa kita kepada Tuhan, kita undang Yesus, mengatakan bahwa Tuhan, saya undang kau dalam masalah hidup saya. Saya undang kau di dalam gaji saya yang begini besar tapi tidak pernah cukup-cukup. Saya undang kau dalam masalah persekolahan saya selalu gagal ini subjek. Saya undang kau Tuhan dalam jawaban-jawaban hidup saya, mencari jodoh. Sampai hari ini saya masih single. Undang Tuhan, nampak macam lucu kan? Tapi ini perkara yang paling penting. Kita lupa undang Tuhan. Kita mau dia terlibat, tapi kita tidak pernah undang Tuhan. Tuhan diundang pergi ke perkawinan, dia hadir. Apalagi kita anaknya, bila kita undang dia, pasti Tuhan akan hadir. Sebab memang betul pada hari ini ramai yang penat dalam pekerjaan kan, lagi-lagi ekonomi yang sangat mencabar pada hari ini, apapun naik harga. Orang bilang bagus lagi hidup di kampung menanam. Memang betul, tapi kalau pekerjaan banyak komitmen kita, itu pun menjadi persoalan juga. Macam mana ini? Begitu banyak persoalan-persoalan. Ada yang mengalami masalah dalam keluarga, ekonomi tidak stabil, kesehatan merosot, bergumul dalam keputusan hidup akan datang, maksud dia urusan pertunangan, perkawinan semua ini membuat tekanan dalam hidup kita. Tetapi perkara yang penting, macam mana kita rasa cukup, kita jemput, kita undang Tuhan di dalam kehidupan kita, karena dia Tuhan yang maha hadir. Amin. Kalau kita undang Yesus, dia akan hadir dan dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak, perkawinan ini sejak pun Tuhan datang, apalagi kita anaknya kan, yang betul-betul perlu dengan dia. Kan dia itu Bapa kita, Bapa yang di syurga. Kemudian seterusnya, poin kita yang kedua pada pagi hari ini. Kita bawa kekurangan kita kepada Yesus Kristus. Undang, kemudian kita bawa kekurangan kita. Kita manusia tidak sempurna. Saya juga tidak sempurna. Sebab manusia masih ada kekurangan yang sendiri kita tahu apa itu kan. Tapi di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 tadi.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Di dalam majelis perkawinan, kalau kehabisan anggur ini, itu sangat memalukan, tahu? Sebab itu ialah maruah keluarga. Macam zaman sekarang memang kita tidak sedia anggur, tapi kita akan sediakan makanan, minuman. Kalau tidak cukup makan minum, malu tahu untuk keluarga. Itulah sebelum kawin kita akan pastikan jemputan kita seramai berapa, kita punya makanan berapa, dan kita kasih lebih. Kadang-kadang itu ibu bapak pengantin, perempuan dan lelaki, mereka akan cakap, kami akan tambah lagi, masak. Sebab lebih baik lebih daripada kekurangan, kan? Betul? Jadi zaman ini juga kekurangan, kehabisan anggur itu sangat-sangat memalukan. Dan dia tidak boleh diselesaikan oleh manusia. Masa saya mengajar pelajaran ini di sekolah minggu, ada budak yang cakap, cikgu, kenapa dorang tidak beli di kedai saja? Betul juga kan, dia punya persoalan tuh budak. Terus ya memang betul, kenapa tidak beli di kedai saja? Tapi coba bayangkan dalam perkawinan, kamu mau beli di kedai berapa jumlah anggur. Dan anggur dulu bukan macam sekarang ada mesin yang sangat canggih lah kan. Kalau kita buat minuman saja, tekan saja, keluar sudah minuman yang kita tekan, mana satu kita mau, kan ada mesin begitu. Kalau dulu mungkin mereka pakai yang alat lama punya untuk memproses anggur. Dan dulu tidak ada kedai 24 jam mungkin kan. Tidak macam sekarang ada 7E, Imat pun 24 jam sudah buka, Survey Penampang pun 24 jam kan. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak boleh diselesaikan oleh manusia. Tetapi Maria, dia datang kepada Yesus, apa katanya? Mereka kehabisan anggur. Maria, dia datang pada tuan rumah kah? Kasih tahu? Tidak. Dia datang kepada pemimpin pesta kah? Pemimpin pesta itu yang incas itu makanan, makan minum. Kalau macam kita di sini, kita tugaskan usher yang akan jaga bahagian makan minum kan. Kalau kita ada apa-apa gabungan Natal ke apa, makanan akan diincas oleh usher. Bila kehabisan kita inform usher kah? Secara logik kita akan inform usher. Tapi yang di dalam Alkitab nih, Maria, dia inform pemimpin pesta kah? Tidak. Dia inform, dia bagi tahu kepada Yesus direct. Dia bagi tahu Yesus direct. Maria datang kepada Yesus direct, bagi tahu mereka kehabisan anggur. Jadi di sini kita boleh belajar bawa masalah kita direct sama Tuhan. Bukan bestie. Saya ada masalah bestie. Begini. Oh ya bestie, kau perlu mau jumpa orang bestie. Saya tahu nih yang satu sana, dia pandai itu. Dia pandai itu kasih predik kau punya masa depan. Kita tengoklah, mana tahu kau ini ada orang-orang yang tidak bagus. Nah, ada yang begitu kan? Kalau terlampau desperate, ketandus, terdesak. Kalau terlampau terdesak, kamu akan guna pelbagai cara itu dalam masalah-masalah itu. Kita tidak boleh tahu masalah orang macam mana beratnya untuk dia kan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, bawa masalah kita kepada Tuhan secara direct. Bawa kekurangan kita kepada Tuhan secara direct. Katakan dengan jujur, Tuhan, ini kekurangan saya Tuhan. Saya tidak mampu. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bagi tahu semuanya kepada Yesus. Ya, seperti kehidupan sebenar kita pada hari ini. Macam saya cakap tadi, kita kerja, boleh dikatakan dalam satu minggu kita kerja 6,5 hari. Ada yang kerja 5 hari kan dalam satu minggu. Ada yang kerja 7 hari direct. Kan? Tidak pernah merasa cukup. Walaupun kerja begitu, gaji seciput. Bukan tidak bersyukur, tapi realiti kehidupan sekarang. Banyak tanggungan, harga mahal. Ya, bila kita kira-kira kita punya gaji, makin dikira makin stres. Sampai persepuluhan pun, nanti dululah Tuhan. Macam tidak cukup sudah saya punya duit ini, Tuhan mau beli minyak kereta lagi. Kalau tidak budi lagi, nah kan begitu kan, sampai janji iman yang sudah dijanji pun tertunggak berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu kekurangan kita. Kita tidak perlu cakap dengan saya, ya saya lah itu, tidak. Ini kekurangan masing-masing ya. Ini contoh dalam kehidupan sebenar kita apabila kita merasa tidak cukup. Dalam keuangan, inilah kekurangan kita. Saya masih ingat bapak saya, dia selalu cakap begini dengan saya ya, dalam hal memberi. Dia cakap begini, selain gembala yang mengingatkan kita, bapak mama saya selalu mengingatkan, dia cakap begini. Kalau selepas kau terima gaji, kalau itu gaji kau, bayar itu, bayar ini, dan
tinggal berapa lagi, tidak cukup bagi persepuluhan, ataupun cukup untuk bagi persepuluhan dan kau tidak ada duit pocket, something wrong dengan kau punya pengurusan. Something wrong dengan kau punya diri, dia bilang. Bukan dia cakap something wrong dengan Pastor James yang mengajar. Tidak. Something wrong pada kau punya diri. Kekurangan. Ada kekurangan dalam diri kita. Yang kita saja yang tahu dan Tuhan yang tahu. Pastor James tidak tahu, orang lain tidak tahu. Kita yang tahu. Jadi something wrong itu kita boleh ubah. Bawa kekurangan kita kepada Yesus pada hari ini. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 tadi mengatakan, Maria mengatakan mereka kehabisan anggur. Kemudian ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ini masalah kita. Kalau kita sudah bawa kekurangan kita kepada Tuhan, jawaban Tuhan bukan selalu, ya oke, lulus, akan diberikan berkat-berkat. Tidak. Dia ada masa, saatku belum tiba, dia cakap sama ibu dia. Berarti waktu Tuhan bukan waktu kita. Apabila kita sudah menyerahkan masalah-masalah kita, kekurangan dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Waktu dia untuk membantu kita. Itu bukan kita punya kuasa lagi, itu ialah Tuhan punya kuasa. Bila kita sudah membawa kekurangan kita kepada Yesus, menyerahkan segala kekhawatiran kita, kadang-kadang Tuhan punya jawaban lambat, tidak on the spot. Tapi itu tidak bermakna Tuhan tidak peduli. Itu bukan bermakna Tuhan tidak pandang siapa kita. Tetapi itu bermakna belum waktunya. Sebab ini juga sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Dan ini juga sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada perkara yang on the spot Tuhan jawab, ada perkara yang kita kena tunggu dulu. Ya, masa dulu saya kecil-kecil di sekolah, saya selalu kasih banding-banding saya punya diri dengan kawan-kawan di sekolah. Saya rasa ini banyak kali terjadi lah dalam kehidupan para pelajar kan. Ayah, kenapa dia boleh pandai ya? Kenapa saya tidak boleh pandai ya? Begitu. Padahal kami sama-sama duduk mendengar dalam satu kelas, diam-diam juga, tidak ada main-main ke apa. Kenapa begitu? Lepas itu bila ada keluar keputusan, kenapa dia punya keputusan begini ya, tinggi, saya begini. Selalu kita begitu. Dan itu membuatkan kita rasa rendah hati, pandang diri kita ini tidak ada nilai. Kita selalu pandang diri kita ini tidak berguna. Pada pagi hari ini kita bawa semua kekurangan kita itu, karena itu adalah salah. Kita bawa, kita mengaku dengan Tuhan, Tuhan inilah kekurangan saya Tuhan. Saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain, selalu membanding-bandingkan apa yang telah Engkau berikan kepada saya dengan orang lain. Saya tidak mensyukuri, maafkan saya Tuhan. Saya bawa kekurangan ini untuk Kau tolong saya Tuhan. Ada amin semua? Amin. Karena Tuhan, Dia akan menolong walaupun lambat atau cepat. Dia tetap akan menolong karena Dia ialah Tuhan kita. Dia hadir, undang dan bawa kekurangan kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ada mengatakan, 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Ayat ini sangat benar dan sangat meyakinkan kepada kita bahwa serahkan kekhawatiran kita kepada Dia sebab Dia yang memelihara kita semua pada hari ini. Jadi kita mesti mau bawa kita punya kekurangan kepada Tuhan Yesus. Apabila kita datang kepada Yesus, walaupun masalah-masalah yang kita hadapi itu nampak macam mustahil, macam susah betul untuk dijawab, sampai orang lain pun tidak boleh paham kita. Tapi jangan putus asa, karena Tuhan ada waktunya. Amin. Seterusnya, bagaimana untuk kita merasakan kecukupan daripada Tuhan? Yang pertama ialah kita undang, kedua ialah kita bawa kekurangan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga ialah taat walaupun kita tidak faham. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 7 tadi, berbalik kepada yang perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah
tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ini di majelis perkawinan anggur yang habis, bukan air. Anggur yang habis. Tapi Yesus dia cakap isi penuh itu tempayan-tempayan dengan air, dia cakap. Padahal mereka perlukan anggur, tidak masuk akal, macam main-main pula nih Yesus nih. Ya kan kalau kita baca belum dikasih huraikan kepada kita akan terpikir begitu bila kita baca air begitu. Tapi apa respon pelayan-pelayan itu? Ini pelayan-pelayan kan, saya yakin mereka ini bukan macam kita, pelayan-pelayan sini yang sudah ikut kelas asas iman, yang sudah dibaptis, sudah terima Tuhan. Ini pelayan-pelayan di perkawinan ini kalau menurut saya berbagai-bagai kepercayaan, bukan semua anak-anak Tuhan yang begitu. Macam kita di sini kan, yang sudah dilatih dari awal lagi kita sudah tahu lah macam mana kan. Tapi ini pelayan pelbagai dominasi lah begitu. Tapi mereka punya respon kepada Yesus masa Yesus bilang isi air penuh-penuh. Apa orang punya respon? Mereka tidak bantah, tiada dalam Alkitab ditulis begitu. Mereka apa? Mereka taat. Poin yang ketiga, taat walaupun tidak faham. Poin yang ketiga, taat walaupun tidak faham untuk kita merasa cukup di dalam Tuhan. Hasil ketaatan mereka tadi, apa yang jadi? Air menjadi anggur. Kekurangan menjadi kelimpahan. Sehingga pemimpin pesta dia puji itu pengantin lelaki kan, dia cakap, biasanya air anggur yang sedap ini dihidang masa awal-awal majelis. Tapi sampai sekarang air ini masih yang the best. Masih yang terbaik. Padahal di sebalik itu apa yang terjadi? Ada masalah. Dia bukan smooth, bukan dia tenang saja. Ada yang terjadi di belakang. Anggur habis. Tapi ada mujizat Tuhan yang terjadi karena pelayan-pelayan itu taat. Apa yang disuruh oleh Tuhan. Dalam pekerjaan macam semalam, dalam kehidupan sebenar kita macam semalam, ramai yang bersaksi. Saya juga terdorong, diberkati dengan kesaksian semalam. Ada yang bersaksi, bos dia suruh buat kerja 1-5, tapi dia sudah ready 1-10. Ada juga yang dia cakap, dia masuk kerja sebagai position dia sebagai driver, tapi kerja dia habis awal, tidak sampai setengah hari habis sudah kerja dia rela hati untuk buat kerja-kerja yang lain. Dia tidak bersungut-sungut ataupun dia tidak dalam kontrak saya punya kerja ini saja, cukup, sudah siap. Orang lain punya kerja, kau punya, saya tidak mau kacau. Ada yang begitu kan? Tapi dalam kehidupan sebenar kita sebagai anak Tuhan, apabila kita melakukan itu, kita taat kepada Tuhan. Tadi, apa hasilnya apabila kita taat? Kekurangan menjadi kelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya mereka yang semalam bersaksi itu diberkati dalam pekerjaan mereka. Karena mereka taat, karena mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak persoalkan bos mereka. Itu dalam konteks pekerjaan. Ada pelbagai masalah-masalah kita pada pagi hari ini. Mungkin kita tidak paham macam mana lah mau dijawab ini doa ini. Macam mana lah mau dijawab ini masalah ini dalam hidup nih ya. Tapi kita taat dengan firman Tuhan. Taat kepada Dia, Tuhan yang akan membuat semua jalan-jalan mujizat untuk kita, khas untuk kita. Dan apabila kita taat, contohnya dalam pekerjaan, bos akan memberikan kita kenaikan gaji. Dia akan memberikan kita bonus. Sama juga seperti macam kita di gereja kan, apabila kita sentiasa melibatkan diri kita dalam kelompok sel, dalam kelompok doa, kebaktian Sabtu, semua tuh pelan-pelan kita punya diri akan dibentuk untuk kita menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu pemimpin mengajar sekolah minggu ataupun LCD di belakang, pimpin pujian, kan? Sebab kita taat. Pernahkah kita diambil melayani sebab kita tidak taat? Kita suka komplain. Dibagi tugas, dibagi tugas lagi. Apa lagi nih? Dibagi tugas, mau datang awal lagi nih.
Kalau begitu kita dibagi tugaskah? Tidak dipercayakan sebab kita punya mulut, kita punya tindakan itu tidak menampakkan kesaksian. Kita dipercayakan sesuatu apabila kita memberi kesaksian yang baik dalam diri kita. Itu dalam konteks gereja, dalam tempat kerja pun ada juga. Dalam persekolahan, dalam rumah tangga, kita taat. Ini poin yang ketiga pada hari ini dalam konteks firman Tuhan, kita taat walaupun kita tidak paham. Karena akan ada mujizat-mujizat yang terjadi di hadapan. Kekurangan menjadi kelimpahan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, sila pancarkan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Tuhan, bukan dia bilang perintah yang kamu suka saja, yang aman-aman, yang syok-syok mau didengar. Semua perintah Tuhan kita akan turuti jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus kita. Jadi pada pagi hari ini kita bawa diri kita kepada Tuhan. Tuhan sentiasa hadir kalau kita undang Dia, kalau kita bawa kekurangan kita kepada Tuhan dan kita taat kepada Dia, sehingga kita akan merasakan kecukupan. Saya boleh melihat dalam keluarga kami, dari kami sekolah sampailah kami bekerja, saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan menjaga keluarga kami. Dulu masa kami sekolah, bapak saya satu orang saja yang kerja sebab mama saya dia suri rumah. Bila satu orang kerja, 3 anak, macam mana itu perbelanjaan? Kamu sendiri paham kan? Banyak keluar duit. Kami lagi sekolah 3-3. Nah, jadi banyak duit. Tapi Tuhan sentiasa mencukupkan. Tuhan sentiasa mencukupkan sebab apa? Sebab ada yang undang Tuhan, yaitu bapak saya, dia mengajar kami. Tapi dia terlebih dahulu melakukan. Dia mengandalkan Tuhan, mengundang, dan dia membawa kekurangan-kekurangan dan taat kepada Tuhan. Sehingga kami juga melihat sebagai anak-anaknya yang wah, begini saya punya orang tua. Jadi sampai hari ini, kekalkan itu. Sebab itu menjadi kesaksian. Jadi pada pagi hari ini, ketaatan. Dalam poin ketiga ini, ketaatan kita membuka pintu-pintu mujizat. Taat dalam perkara kecil maupun perkara besar. Ini yang semalam firman Tuhan yang tadi pastor ada huraikan sedikit tentang semalam punya firman Tuhan. Taat kepada perkara kecil, baru kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Jika kita tidak taat, tidak ada mujizat akan terjadi. Dan mujizat itu hanya boleh dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita terbatas sebagai manusia. Tapi Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang sentiasa melimpahkan segala kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Yang kita sejak yang boleh rasa, orang lain tidak boleh rasa. Oleh itu, apa yang dapat kita belajar pada hari ini? Seperti dalam perkawinan yang tadi, mereka ada saat-saat yang getir, yang saat-saat yang sangat memalukan, yaitu kehabisan anggur. Tapi karena Yesus, dia hadir di sana, Yesus menolong mereka apabila selepas Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Mula-mula Yesus cakap, saatku belum tiba. Tapi selepas itu dia suruh pelayan-pelayan itu isi. Dan air itu menjadi anggur. Jadi di sana kita melihat bahwa Tuhan tidak main-main dengan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita rasa macam give up sudah kita punya hidup. Tapi Tuhan tidak pernah main-main. Jawaban Tuhan mungkin ada yang lambat, tetapi Tuhan tetap menjawab sebab Dia adalah Allah yang peduli dan Dia adalah Allah yang maha hadir. Jika hari ini kesimpulan dia ataupun penutup dia pada pagi hari ini, jika hari ini anggur dalam kehidupan kita sudah habis, entah itu anggur pekerjaan, entah itu anggur dalam persoalan kehidupan kita masa akan datang untuk muda-mudi, entah itu anggur-anggur yang lain dalam persekolahan kita, ada 3 perkara utama untuk kita merasa cukup dalam kehidupan kita, ialah undang Yesus dalam hidup melalui doa kita kepada Dia. Di mana saja kita berada, apapun keadaan kita, doa kepada Yesus, undang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, membawa kekurangan kita kepada Tuhan Yesus
direct. Bukan yang saya coba dululah meluah sama besti, baru saya datang sama Yesus. Saya coba dululah meluah dengan gembala atau dengan pemimpin, baru saya datang sama Yesus. Tapi kita belajar untuk direct datang kepada Tuhan, membawa, biar kita jadikan Tuhan itu adalah Tuhan yang pertama sekali tahu segala-galanya. Bukan yang kita sudah buat keputusan apa yang kita rasa logik, baru kita bilang, Tuhan kau campur tanganlah dalam keputusan yang saya buat tadi. Saya buat keputusan seperti ini, Tuhan campur tangan. Kita berkata-kata dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, bawa kekurangan kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat Tuhan melawan dosa-dosa dalam hidup saya. Saya tidak kuat Tuhan melawan segala keinginan-keinginan daging saya. Saya tidak kuat Tuhan dalam pekerjaan saya Tuhan yang disuruh. Macam terlampau besar ini pekerjaan yang dipertanggung jawab untuk saya. Kekurangan kita apa? Tuhan, saya tidak pandai Tuhan berkhotbah. Saya tidak pandai memimpin pujian Tuhan. Tolong saya Tuhan. Bawa kekurangan itu. Bukan kita pergi ChatGPT macam mana untuk menjadi pemimpin pujian, ataupun macam mana untuk menyelesaikan masa ini. Nanti adalah tuh dia punya solution di sana. Tapi kita direct bawa kepada Tuhan, karena apabila kita membawa kekurangan kita kepada Tuhan, kita taat kepada Dia, ada mujizat yang terjadi yang kita tidak pernah tahu dalam kehidupan kita. Tuhan akan membuat kekurangan dalam kehidupan kita itu menjadi kelimpahan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 sebagai penutup kita pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Tuhan akan membekalkan segala keperluan kita mengikut masanya, bukan masa kita. Kita cuma lakukan apa yang kita harus lakukan, dan selebihnya Tuhan akan lakukan untuk kita. Apa yang dapat saya simpulkan dalam firman Tuhan ini pada pagi hari ini, yaitu Yesus hadir dan mencukupkan melalui 3 poin tadi. Apa yang kurang Tuhan cukupkan, apa yang mustahil Tuhan akan ubahkan. Amin. Kita cuma percaya, undang Yesus dalam hidup kita, bawa kekurangan-kekurangan diri kita yang kita sendiri tahu. Dan ketiga, kita taat kepada Tuhan, taat firman Dia, taat perintah Dia, apa yang Tuhan suruh lakukan, taat dalam hal-hal yang kecil, pemberian-pemberian kita. Pasti Tuhan akan buka pintu-pintu berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa sampai di sini saja firman Tuhan.